Selamat pagi, siang, atau malam, para hadirin yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Jonathan Setiawan, akan menyampaikan ceramah saya mengenai apa itu peran mindset dalam semangat belajar kita. Pertama-tama, saya menjelaskan dulu apa itu mindset. Mindset adalah cara berpikir atau pola pikir kita yang dapat mempengaruhi sifat kita atau perilaku kita terhadap masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mindset yang baik, kita juga dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, kebalikannya, jika kita menanamkan mindset buruk, kita juga dapat menjadi lebih buruk. Lalu, apa sih peran mindset dalam semangat belajar? Nah, peran mindset dalam semangat belajar itu dapat kita rasakan dengan apa mindset yang kita tanamkan terlebih dahulu. Jika kita menanamkan mindset baik, maka semangat belajar kita akan meningkat. Jika kita menanamkan mindset yang buruk, semangat belajar kita juga menurun. Nah, apa sih indikasi-indikasinya? Jika kita semakin semangat dalam belajar, semakin giat belajar, dan kita ter-engage aja dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, nah itu semangat belajar kita meningkat. Namun jika kita makin lama makin males-malesan ngerjain tugas, tunda-tunda tugas, itu berarti indikasi semangat belajar kita menurun. Di Indonesia sendiri, saya kutip dari suara.com, sekitar 4 dari 10 orang tua murid atau 40% orang tua murid di Indonesia merasakan semangat belajar di anaknya makin lama makin turun. Hal tersebut sangat miris, apalagi sebagai bangsa yang sedang berkembang, kita tentunya butuh anak-anak bangsa yang cerdas dan dapat menyelesaikan masalah dengan lancar. Oleh karena itu, kita harus menanamkan mindset-mindset baik pada anak-anak muda kita. Memang enggak sepenuhnya salah mindset. Emang banyak faktor kayak faktor lingkungan, apalagi faktor yang paling berpengaruh itu yang saya rasakan sendiri sebagai pelajar adalah pandemi yang baru berakhir. Kita tentunya dari tidak pandemi ke tidak pandemi lagi, kita kaget sebagai pelajar. Nah, dampak-dampak yang saya rasakan itu kita tambah malas dalam belajar karena kita tidak ter-engage dalam pelajaran karena diadakan secara online, karena memang secara aturan tidak boleh kita belajar secara offline saat ada pandemi COVID-19. Oleh karena hal tersebut, kita ada baiknya menanamkan mindset baik. Nah, apa sih contoh-contohnya mindset baik? Nah, misalnya teman kita si A, dia bisa dapat nilai 100 di ulangan matematika. Nah, kita bisa menanamkan mindset seperti jika si A bisa, saya juga harus bisa. Nah, menanamkan mindset nggak boleh cuma omong kosong kayak, oh dia bisa, saya juga pasti bisa. Nggak boleh begitu doang. Nggak ada gunanya mindset tanpa usaha. Misalnya, dengan mindset itu kita bisa muncul ide-ide bagus. Seperti, oh besok nih di sekolah kan saya ketemu sama si A. Saya mau tanya, saya penasaran bagaimana cara belajarnya. Nah, dengan ide-ide kita tersebut yang dari awal mulanya tuh dari mindset, dari hal kecil dapat berkembang ke hal besar. Nah, contoh lainnya gampang nih. Oh, tahun ini saya pasti bisa, saya harus bisa. Kalau nggak bisa, saya harus bisa. Nah, itu mindset dapat mengubah perilaku kita yang awalnya kita malas-malasan dan pasrah saja gitu loh. Berubah menjadi karena mindsetnya, oh saya harus bisa. Nah, saya juga akan giat berusaha agar saya bisa. Nah, jadi mindset itu kita dari simpel aja, dari cuma kata-kata itu dapat mempengaruhi perilaku kita. Tapi ingat ya, kita harus menanamkan mindset yang baik. Jika mindset yang ditanamkan yang buruk, maka sama aja bohong. Kita tambah malas belajar, semangat belajar kita menurun. Nah, saya akan mengingatkan kembali, kenapa sih penting mindset itu? Mindset itu sangat penting karena seperti saya bilang di awal, penjelasan mindset itu kan suatu pola pikir atau kepercayaan dapat mempengaruhi sifat kita sehari-hari. Nah, dengan mindset yang baik, kita akan terpengaruh untuk menjadi lebih baik. Namun, jika mindset yang buruk, seperti saya bilang, kok omong kosong kalau kita tanamkan mindset buruk pada diri kita. Nah, jadi mindset yang baik itu nggak cuma harus semangat belajar juga, bisa kayak, oh saya nggak boleh nih, misalnya saya nggak boleh males-malesan lagi nih, saya harus dengerin apa kata mama saya, atau oh saya nggak boleh nih ikut pergaulan yang nggak baik nih. Nah, itu juga salah satu contohnya.
Maka dari itu, ayo kita tanamkan mindset-mindset baik. Nggak ada ruginya kok kita nanamin mindset-mindset baik dalam diri kita. Yang ada malah kita dari hal kecil, dari mindset-mindset kecil itu berubah menjadi hal lebih besar. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih positive thinking. Kita tidak berprasangka buruk kepada orang lain jika mindset kita baik. Dan kita juga itu jangan jadiin omong-omong aja. Pribadi kita harus teguh dan kuat. Jadi kita nggak boleh goyah. Jika kalau ditanamin mindset, nggak boleh tiba-tiba, ya udahlah, cuma mindset doang, males gitu. Itu nggak boleh ya. Nah, oleh karena itu, sekian yang saya dapat sampaikan. Saya sungguh berterima kasih bagi para pendengar yang sudah mau mendengarkan ceramah saya pada hari ini. Oleh karena itu, uh, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak mengenakan. Terima kasih.